Kalau yang pelaku thrifting yang nolak-nolak itu ya saya tangkap duluan ya, berarti kan dia pelakunya, clear. Terbuka secara masif, datang barang itu berbondong-bondong ke berbagai tempat dan ada asosiasinya. Artinya apa? Ini sesuatu yang legal atau setengah legal. Masuk ke pelabuhan harusnya tahu dong kan jumlahnya dalam bentuk besar Semasif gitu ya. itu masa nggak kelihatan? Dari satu bal yang isinya yang paling besar misalnya 500 aja, itu 30% saja yang bisa diambil. Berarti 70%-nya apa? Barang sampah. Sustainability-nya sebelah mana? Ramah lingkungan untuk negara yang memberikan untuk kita. Sebelah mana coba? Mereka yang nyampah, kok kita yang repot? Datangnya ilegal, bayarnya nggak jelas. Tentunya dia boleh dong sembarangan menjual dengan harganya dia. Kenapa nggak kita biarkan pelaku-pelaku UMKM kita ya sudah dilepas di pasar, silahkan bersaing dengan mereka. Kalaupun para pelaku thrifting ini thriftingnya dilegalkan, berarti silahkan bersaing di pasar. Bagaimana kita bisa bersaing? Pemerintah harus bijaksana sekali. Mana yang dilindungi dan mana yang akhirnya menjadi korban. Apa perlu dibikin satgas juga? Thrifting bagi sebagian orang menyebutnya itu gaya hidup ramah lingkungan dan ramah di kantong. Tapi di satu sisi ternyata ini jadi kontroversi karena ada bisa katanya nih, nanti saya mau konfirmasi kepada narasumber yang sudah hadir, ini bisa mengganggu bagaimana UMKM kita, terutama mereka yang bergerak di bidang fashion lokal gitu ya. Karena tentu dari segi harga dan kualitas mungkin bisa diadu gitu ya, tapi dari segi harga mungkin agak susah gitu kalau kita saingan dengan barang-barang yang dikirim dari luar negeri mungkin dengan harga yang sangat miring. Saya sudah bersama dengan ini senior saya, Dr. Dewi Tenti SHMH MKN. Yes. Rajin banget sekolahnya. Ini memang notaris tapi pemerhati pemerhati koperasi dan penggerak UMKM. Karena kenapa saya sebut penggerak? Karena memang ada UMKM ya dari alumni perkumpulannya. Perkumpulannya apa teh sekarang? Perkumpulan Bumi Alumni yang memang sebagian besar itu para pelaku UMKM. Di situ. Jadi ya mau nggak mau kita nyemplung juga dengan urusan itu ya. Nah, makanya kan nggak hanya menjadi paham dan hanya menjadi pengamat, tapi menjadi juga pelaku, penggerak ya, dan tahu bagaimana curhatan-curhatan dari para pelaku UMKM. Teh saya bilang tadi, di satu sisi nih pasti banyak banget di media sosial yang belain juga, aduh jangan ditutup dong thriftingnya. Menteri Keuangan udah bilang nih gua hukum nih kalau orang yang masih tetap thrifting ilegal. Itu menurut Teh Detan cukup membenarkan thrifting ya udah dilegalin aja, nanti kita bayar pajak deh ke negara, kan sudah masuk begitu, ada juga narasi begitu. Itu gimana Teh? Pertama-tama terima kasih ya udah mengangkat isu ini. Karena ini adalah jeritan hati kami dari mungkin setelah pandemi. Jadi berapa tahun yang lalu. Kita betul-betul terganggu dengan adanya gerakan thrifting yang semakin lama semakin masif. Hanya pada saat itu mungkin suara kami hanya riakan-riakan kecil saja, dan pada akhirnya di tahun ini mungkin ada gebrakan dari Pak Purbaya itu sedikit menciprat muka semua orang ya bahwa kita nggak boleh lupa dengan isu ini gitu. Padahal pelarangannya dari tahun 2015 ya. Iya, kemudian ada 2022 juga diulang lagi. Tetapi kalau kita lihat kan tidak makin meredup tapi makin masif. Saya jadi berpikir tadi di jalan juga, beberapa orang yang menyelundup itu pasti akan menyimpan barang selundupannya dengan sangat baik ya kan. Dia lagi kurang beruntung apabila dia terkena ya kan. Dan tidak pernah akan ada asosiasi penyelundup ya kan. Nah tetapi kalau ini sudah dilarang tetapi dia sendiri terbuka secara masif, datang barang itu berbondong-bondong ke berbagai tempat dan ada asosiasinya.
Artinya apa? Ini sesuatu yang legal atau setengah legal, padahal kita tahu bahwa ini adalah ilegal. Dan kemudian apakah ini betul-betul sekarang dianggap ya sudahlah ya dengan alasan tadi sustainable dan segala macam. Ini sebenarnya question mark buat kita semua. Makanya terima kasih semua sekarang udah mulai lagi mengangkat isu ini untuk mendudukan lagi perkara ini. Sebenarnya ini perkara ilegal apa tidak? Ya kan? Satu. Terus kedua, damages-nya seperti apa? Perbandingannya apakah berapa banyak orang yang merasa dibantu dan berapa banyak korban daripada kasus ini. Itu yang harus jadi bahan pertimbangan kita. Gebrakan pertama dari Pak Purbaya adalah masalah fiskal. Ya. Tetapi kalau kita kan tidak melihat seperti itu. Yang namanya thrifting itu tidak bisa dilihat dari satu sudut, tetapi dari lihatnya semua sudut. Helicopter view. Helicopter view. Dalam artian apa? Dari segi hukumnya, pertanyakan lagi sisi ilegal atau tidak ilegalnya. Kedua, masalah keuangan, mungkin dia lebih paham. Tapi masalah tentang bagaimana kita bisa memberikan porsi yang fair ya terhadap produk dalam negeri. Kita agak jumping sedikit. Koperasi Merah Putih dibikin buat apa? Untuk bisa berproduksi di masing-masing, ya kan? Menghidupkan produktivitas di masing-masing tempat, desa atau kelurahan. Kemudian Presiden Prabowo sudah bilang bahwa salah satu ide dari Koperasi Merah Putih adalah memotong rantai, ya kan, supaya bisa langsung produsen ke pembelinya. Sekarang mana bisa itu akan terjadi apabila kita digempur dengan pakaian-pakaian yang sudah sedemikian masifnya. Mereka tidak akan bisa berproduksi, mereka tidak akan bisa mendapatkan tempat yang layak untuk beradu dengan barang ini karena kalah harga, bersaing soal harga teh. Sekarang gini, datangnya ilegal, bayarnya nggak jelas, tentunya dia boleh dong sembarangan menjual dengan harganya dia. Sementara kalau produksi yang kita produksi betul, ada bea, ada harga, ada ongkos, otomatis keluarnya tuh ada, ya kan? Jadi jangan bisa dikompetisikan satu. Kedua, masalahnya, kalau saya sih masalah harga diri, Christian, kita menerima barang yang sudah dibuang oleh negara itu. Ya kan? Dan kabarnya dari satu bal yang isinya yang paling besar misalnya 500 aja, itu 30% saja yang bisa diambil. Ya. Berarti 70%-nya apa? Barang sampah. Sustainability-nya sebelah mana? Ibaratnya mereka yang nyampah, kok kita yang repot. Jadi tempat buangnya di sini hanya 30% tadi yang ternyata bisa dilepas ke pasar. Betul, gitu ya? Karena kan katanya yang jackpot itu apakah ada barang bagus apa tidak kan seperti itu. Kembali lagi, ayolah merubah mindset itu harus dimulai dari sekarang supaya akhirnya ada fairness untuk orang berproduksi. Ada kemarin celetukan ya, siapa bilang membuat pasar sepi? Oh iya, tapi lihat pasarnya pasar apa? Pasar thrifting semua. Akhirnya apa? Orang Indonesia tidak mau lagi menjadi produsen, mending jadi penjual saja. Reseller aja, beli per bal terus mereka jual aja gitu ya. Ibaratnya kayak apa itu namanya? Ya kayak trader gitu doang gitu. Nah, sementara kita pengen menggenjot produksi, ya kan, produktivitas harus kita tingkatkan. Nah, karena kalau produktivitas kita tingkatkan, pertama, kelompok-kelompok masyarakat itu bergerak. Ya dong? Kemudian sumber daya alamnya juga kita pakai. Ada perpaduan sumber daya alam sama sumber daya manusia. Ya kan? Setelah itu ada produksinya, mata rantainya kita buat. Ya kan? Kalau sekarang kan sudah hilang, tinggal dikuasai oleh beberapa pemain thrifting itu, tidak akhirnya mematikan, tidak usah ada produksi, tidak usah ada penjahit, tidak usah ada pembatik, tidak usah ada segala macamnya itu. Sudah cukup bergerak seperti itu. Apakah itu sesuatu yang ideal? Ya dong, saya rasa itu jauh dari apa yang dicita-citakan. Bagi semua orang, pemerintah, kita, apalagi kita ya saya dibilang pelaku UMKM karena kita sudah bergabung dalam satu merek kolektif itu. Jadi akhirnya saya juga
pahamlah apa kekhawatiran mereka itu. Teh kalau misalnya tadi banyak juga kan kalau yang bersuara di media sosial dan Teh Deten bilang tadi bahkan mereka muncul ya di berbagai pemberitaan bahwa ini pasar-pasarnya sepi, mereka kehilangan pekerjaan dan lain-lain. Kalau dari konteks negara kan harusnya negara nih, kalau dari perspektif mereka kan harusnya negara juga gak hanya merhatiin UMKM dong. Kita juga nih yang punya mata pencaharian dari thrifting juga diperhatikan. Akhirnya kemudian tadi yang keluar narasi, ya udah nggak apa-apa kita kalau mau dikenakan pajak gitu ya, mereka juga akan bayar pajak sehingga menjadi thriftingnya thrifting legal gitu. Itu gimana menurut Teh Det? Sekarang pertanyaannya ya, bagaimana pemerintah mau mengendorse sekelompok orang untuk menghancurkan ribuan orang lainnya? Gak bisa seperti itu. Skala prioritas itu ada, ya dong. Pertama, kita petakan berapa pemainnya dan berapa jumlah pelaku UMKM ya atau industri lain yang terkena dampak. Saat ini kita berapa Teh UMKM-nya? Sebentar. Pertama misalnya kita harus ada di bahan baku. Bahan baku yang paling terkena ini adalah tekstil. Katanya 23% tekstil kena imbas. Artinya apa? Pasti akan ada PHK. Jadi bagaimana? Itu dari bahan bakunya saja. Kemudian kita turun ke orang-orang yang mendesain. Kemudian kita turun ke pasar. Pernah nggak main ke pasar itu tuh yang di Jakarta Timur itu? Yang isinya semua tempat tukang jahit. Sepi. Siapa yang mau jahit di situ? Karena apa? Orang mendingan beli baju jadi. Ya kan? Itu sudah kena dampak satu pasar. Ya dong? Kemudian sekarang ke orang yang menjualnya sendiri. Udah pasti itu nggak laku. Orang menjual, apalagi sekarang online, ada delivery. Itu pun sudah terdampak. Dampaknya semakin masif. Hanya gara-gara ada alasan ini juga orang berusaha. Satu. Kemudian lingkungan. Udah gak usah ngomongin lingkungan karena saya bukan ahli lingkungan. Tapi dengan tadi 70% waste, itu kita mau apain? Pertanyaannya limbahnya dikemanain? Ya kan? Kalau bilang sustainable, ada yang namanya di ilmu produktivitas itu yang 3R. Reuse, reduce, recycle. Oke, kalau limbah itu kita bisa pakai tapi produksi lagi, ya kan? Jadi keset, ya kan? Jadi hiasan dinding, itu artinya recycle. Tidak langsung mengambil menjual, itu mana kreativitasnya gitu kan? Nah, jadi kalau saya melihat memang sekarang dorongannya adalah kelompok-kelompok yang ingin industri ini Thrifting ini legalkan ya itu ya. Dilegalkan. Ya tapi lihat, kalau saya melihat pemerintah harus bijaksana sekali. Mana yang dilindungi dan mana yang akhirnya menjadi korban. Ya dong. Dan satu lagi, ciri khas kita sebagai bangsa yang katanya bagus sekali itunya wastranya, ya kan, batik dan segala hilang semuanya. Karena itu barang-barang dari mana kita tahu, barang dari Jepang, barang dari Korea yang dibuang di sana. Kalau Teh dibiarkan perspektif lain, misalnya melihat bahwa kenapa nggak kita biarkan pelaku-pelaku UMKM kita ya sudah dilepas di pasar, silahkan bersaing dengan mereka. Kalaupun para pelaku thrifting ini thriftingnya dilegalkan, berarti silahkan bersaing di pasar. Itu salah satu perspektif juga Teh. Itu sebaiknya dilakukan, itu juga bisa dipertimbangkan untuk dilakukan oleh pemerintah atau gimana Teh? Kalau saya sih sebetulnya kita harus membedakan antara thrifting dengan pre-love. Kalau di Jepang, inget gak kita main di Jepang, ada Komeyo gede banget dan ada beberapa gerai-gerai jalan-jalan. Semua barang ada ikonik ya kan. Itu dia jual barang second pre-love. Dia masih tahu ini dari mana. Kemudian dia lihat kualitasnya, ya kan? Dan di situ bisa kelihatan ini grade berapa gitu. Itu nggak masalah. Tapi kalau ini kan barang yang tadi bal kita buka ternyata sebagian besar adalah sampah. 70%. Beda. Jadi kalau mau menciptakan thrift yang itu nggak masalah. Ingat gak zaman dulu misalnya pasar ular? Pasar ular kan bukan yang begituan awalnya, tapi kan yang vintage, ya kan, barang-barang import yang lucu-lucu, kan seperti itu. Jalan Surabaya misalnya seperti itu mungkin ya. Nah sekarang kan udah bukan begitu. Benar-benar
barang yang kita tidak tahu isinya apa dibuka dikirim bersama. dalam jumlah yang sangat masif, masuk ke yang Teh bilang tadi, masuk ke pelabuhan harusnya tahu dong kan jumlahnya dalam bentuk besar gitu ya. Semasif itu masa nggak kelihatan, ya dong. Teh tadi kita bicara mengenai 2015, 2022 gitu, 2022 kalau nggak salah Menteri Perdagangannya waktu itu Pak Zulkifli Hasan ya, itu juga sempat kan ada sweeping ke pasar-pasar gitu ya, ada seperti sekarang lah jadi perbincangan di ruang publik nyata, ruang publik digital. Kenapa ini tetap terus bertahan Teh? Apakah ini menunjukkan bahwa ini para stakeholder termasuk pemerintah, termasuk aparat penegak hukum nggak begitu serius dari tahun 2015 sampai 2025 ini kan udah 10 tahun dong kalau gitu? Ya, pertama mungkin itu selalu kita itu FOMO, ya kan? Oh lagi ada yang nyipratin mukanya kita, akhirnya FOMO, ada echoing dari yang lain. Tapi kemudian hilang. Nah, saya harapannya adalah kali ini tidak hilang. Makanya saya senang sekali dengan banyak sekali pemberitaan-pemberitaan yang terus-menerus berkenaan dengan ini. Ya, nah kedua, kalau saya melihat, kalau dari sisi fairness-nya kita, memang kita juga tidak bisa menyangkal bahwa setelah pandemi itu semua melemah, termasuk daya beli masyarakat juga melemah. Itu sebagai suatu koreksi ke pemerintah. Daya beli melemah, otomatis orang perlu barang murah. Perlu barang murah, makanya harusnya produk UMKM juga bisa berkompetisi. Tetapi jangan salah ya, jangan menjudge mereka barangnya mahal. Mereka bisa mengeluarkan harga yang mahal karena rantai produksi mereka mahal. Jadi sebetulnya harusnya dijaga seperti misalnya di Cina ya, kenapa harganya murah, di Bangkok harganya murah. Karena perlindungan pemerintah terhadap produksi dalam negeri itu dimulai dari awal, dari penyediaan barangnya yang dapat bukan diskon ya, kemudahan, kemudian insentif gitu ya. Proses misalnya listriknya didapat diskon ya kan, alat-alat produksinya dimudahkan pengadaannya ya kan, seperti itu. Kemudian kalau mau rental tempat juga, kalau untuk produk home industry diberikan kemudahan ya kan, seperti itu. Jadi mata rantainya itu dikurangi semua biaya-biayanya, otomatis akan keluar biaya yang harganya juga jadi lebih murah. Iya, harganya lebih murah, terjangkau. Kita mainlah ke Bangkok, harganya sangat terjangkau dan itu bukan thrifting, itu adalah produksi mereka sendiri. Kenapa bisa terjangkau? Karena itu tadi, dari hulu ke hilir dijaga produksinya supaya masuk ke dalam harga-harga yang paling terbaik untuk mereka. Dan terakhir, mereka dikasih spot. Di pasar-pasar yang bagus itu dikasih spot supaya mengisi spot-spot itu. Jadi benar-benar terjadi transaksi antara pembeli dengan si produsen. Pasti harganya lebih murah. Kalau sekarang menurut Teh Deten, insentif yang diterima sama para pelaku UMKM udah cukup proporsional sesuai dengan yang mereka butuhkan atau enggak? Pertanyaannya adalah apakah harga mereka sudah murah apa tidak? Itu yang harus kita kembali jawab ya. Dari mulai mencari bahan baku aja udah sulit. Ya kan? Udah sulit, harus importnya juga. Kan barangnya semua barang impor, harus import. Kemudian juga dengan tidak ada diskon untuk home industry ya kan? Begitu. Belum ada ya? Saya tidak melihat ini bisa belum membantu mereka. Karena apa? Ujung-ujungnya tidak ada kompetisi. Ingat gak zaman dulu ada larangan TikTok? TikTok shop maksudnya? Iya, TikTok shop. Nah itu sebetulnya bukan dilarang, tetapi sama lagi ini adalah kompetisi harga. Kalau harganya itu bagus, mau pakai TikTok kek, mau enggak kek, kita akan tetap berjalan. Tetapi kalau misalnya harganya di TikTok lebih murah dan di secara offline itu mahal, ya pasti akan kalah kan, seperti itu. Kembali lagi dijaga mata rantai produktivitasnya supaya akhirnya mendapatkan harga terbaik. Seperti itu. Saya termasuk orang yang suka memegang sebelum membeli. Jadi maunya beli langsung sebenarnya ya. Iya. Nah, dan ibu-ibu urusannya memang ya mungkin selevel saya umurnya itu pastinya sukanya lebih begitu. Jadi sebenarnya fairness-nya ada di harga. Ya kan, ada di harga. Nah, kalau misalnya tadi kembali lagi, ya kalau seperti begini tetap tidak akan ada
titik temunya, ya kan? Tidak ada titik temunya karena tetap harganya mahal, kualitasnya bagus sih, ya lain cerita mungkin. Makanya orang akhirnya dengan perlemahan ekonomi itu masih mencari celah ya, mana yang bisa saya pakai gitu. Tapi itu adalah satu cerita lain. Saya yang rada jengah adalah kenapa di endorse oleh anak-anak sekarang, anak muda ini dengan bangga pakai baju dengan Thrifting. alasan tadi sustainable, vintage. Saya bilang kalau vintage mau cari aja barang neneknya. Itu pasti lebih vintage ya kan, seperti itu. Itu mindset yang harus diluruskan. Ya kan, sustainable-nya sebelah mana? Ramah lingkungan kan, itu yang campaign yang dibawa gitu ya. Ramah lingkungan sebelah mana? Anda nyampah 70% dan Anda memperdagangkan yang 30%. Ramah lingkungan untuk negara yang memberikan untuk kita. Sebelah mana coba? Teh, kalau sekarang kan Pak Purbaya Menteri Keuangan tuh kan lebih, setidaknya narasi yang disampaikan di berbagai media kan lebih ke mau penindakan gitu. Kalau lu masih bandel gue hukum deh gitu ya. Tapi kan kalau kita bicara mengenai regulasi kan sebenarnya dari hulu ke hilir harus dibenahi gitu. Kalau ditanya ke Teh Deta nih, ini mau membenahi, kita kan kalau bicara mengenai thrifting kan berarti bicara mengenai ekosistem, termasuk kaitannya tadi ke pelaku UMKM supaya mereka juga punya daya saing. Ini kan harus, tadi Tete bilang harus helikopter view. Nah, kalau kita bisa melihat dari helikopter view, mulai dari mana Teh benahinnya? Mulai dari mana? Kalau saya melihat Pak Purbaya itu ya wajar, orang dia Menteri Keuangan, pasti dia ngomongnya masalah itu dong. Tetapi ingat nggak kita sebagai orang hukum nih, yang namanya teori Reskopong ya, yang tool is social engineering. Law is a tool social engineering ya. Law is a tool social engineering. Nah, diadaptasi oleh Pak Muhtar, hukum sebagai sarana pembaharuan. Nah, jadi kalau dalam hal ini kita mau dong sekali-kali hukumnya jadi panglima, dalam artian ayo bikin regulasi yang tadi, yang artinya dia melarang ya kan, kalau memang itu dinyatakan ilegal. Kemudian ternyata kalau memang benturannya adalah dengan harga produk UMKM, yang mana yang bisa ditekan ya kan, dengan kemudahan insentif gitu ya. Importnya bagaimana untuk barang-barang baku ya, insentif perpajakan dan segala macam. Sampai akhirnya endingnya adalah menciptakan harga yang kompetitif seperti itu. Jadi hukumnya sekarang harus mulai jadi panglima, selain yang tadi masalah keuangan. Karena juga saya melihat kedodorannya di bidang hukum ini adalah itu tadi, kalau ini dinyatakan ilegal, kok sampai ada asosiasinya? Ada nggak asosiasi pedagang narkoba? Kan nggak ada. Itu mah mencari mati itu namanya. Tapi ini kenapa ada? Artinya apa? Sesuatu yang ya boleh deh mungkin begitu ya. Sesuatu yang rada abu-abu kayaknya ilegal, tapi kok ada panggungnya. Ada asosiasi. Asosiasinya ada, tempatnya ada. Dan sekarang kalau kita lihat di googling juga kan di situ best tempat terbaik untuk pasar thrifting keluar semua di Jakarta tuh, ya kan? Nah, saya ada satu cerita waktu itu semasa berakhir PPKM ya. Ada sedikit euforia bagi para pelaku UMKM. Mudah-mudahan dengan berakhirnya PPKM itu kita bisa menjual lagi produk-produk kita gitu kan. Nah, ada satu event di Bandung waktu itu di mall mana saya lupa. Dan ya udah, mereka bikin bazar gitu. Biasanya bazar itu bagus. Nah, pada tahun itu ternyata 3 hari berturut-turut itu zonk. Karena? Nah, saya kan bingung, kok bisa gitu kan? Ayo kita harus mengkoreksi produk. Apakah displaynya kurang bagus? Apakah kita misalnya kurang bundling ya, sesuatu yang lucu-lucu, gimmick-gimmicknya kurang dimainkan atau apa? Enggak, semua sudah dikerahkan ya sesuai dengan yang biasa dilakukan. Ternyata di depan mall itu ada jongko-jongko thrifting. Jadi para pembeli tuh akhirnya nggak masuk ke mall, di situ aja. Sementara dengan santainya orang, ya iya di sini 100.000 kita bisa 3. Bagaimana kita bisa bersaing? Dan psikologis ini tidak akan diterima oleh para pelaku thrifting karena dia bukan pelaku produksi UMKM. Gak akan bisa. Bagaimana berdarah-darahnya mereka membuat suatu produk ya kan.
sampai akhirnya keluar. Dia kan harus mendesain, harus mendaftarkan mereknya, segala macam itu pakai biaya kan. Tapi kan, bayar karyawan, ada operasional dan lain-lain. Sampai akhirnya udahlah kalau gitu saya nggak usah produksi lagi lah, saya ikutan aja. Kan akhirnya jadi negara maklar. Saya jadi ingat di KUH Perdata yang pertama kali disebutkan profesinya adalah maklar. Mungkin itu cocok buat Indonesia. Memang Indonesia cocoknya buat maklar aja. Tapi itu mengerikan banget ya kalau memang bisa terjadi seperti itu. Semengerikannya itu, Christian, makanya harus dicegah. Ya kan, harus dibenahi. Jangan itu tadi, kan kita kasihan itu sesama pelaku mencari usaha. Ya nggak gitu juga. Nggak apple to apple. Ini kita bicara bukan apple to apple. Ini sesuatu yang sifatnya keroyokan. Meskipun sama-sama pedagang. Iya, kan mereka akhirnya berubah menjadi pedagang daripada produksi. Gara-gara itu, percuma saya produksi, untungnya lebih banyak dia. Seperti itu. Dan itu sama sekali tidak sehat justru tidak sehat terhadap apa. Satu lagi yang tadi Christian sebutkan adalah ekosistem kita sudah diganggu dari hulu ke hilir, dari mulai pengadaan tekstil sampai ke pemasarannya. Terus mana yang ini menjadikan sesuatu layak untuk diperjuangkan? Siapa yang harus memperjuangkan? Pemerintah nih banyak kan entitasnya. Lihat Pak Purbaya yang ngomong, ada Menteri UMKM dong ya. Baru bicara ya. tadi. Yang sebenarnya kan kita berharap sebenarnya Menteri UMKM yang paling itu panglimanya terdepan harusnya. bilang, ayo dong jangan ganggu nih pelaku-pelaku UMKM gitu. Baru belakangan ngomong. Dari tahun 2015 sebenarnya sejak mulai masif itu kan sebaiknya ngomong. Pak Purbaya banyak sebenarnya irisannya teh. Itu di bea cukai masuk ke pelabuhan kan harusnya bisa tahu juga gitu ya. Aparat kepolisian, APH ya teh juga bisa ambil peran gitu. Jadi sebenarnya kan ada stakeholder yang dimiliki sama pemerintah tuh yang harus kayaknya mengencangkan gas mereka untuk bisa benar-benar jadi tahun ini tuh jadi momentum. Jangan sampai 2015 ngomong, 2020 ngomong, 2025 ngomong. Jadi jangan jadi kayak konjungsi, ada lagi nggak ada lagi, ada lagi nggak ada lagi gitu kan. Apa perlu dibikin satgas juga? Udah ada belum sih satgasnya? Belum ada satgas. Satgasnya dong yang galak gitu. Cuman saya lihat di berita-berita katanya ada sedikit perlemahan ya suasana di pasar-pasar karena katanya barangnya, nih kata kuncinya ya, barangnya katanya sudah sulit. Oleh karenanya harga naik. Tuh hukum ekonomi, Christian. Katanya dia kenapa tidak bisa berkompetisi? Karena kita murah ya. Karena Anda barangnya banyak. Sekarang begitu ditekan oleh pemerintah. Barangnya semakin sulit. Sorry ya harga kita sekarang naik. Itu gampang sekali. Nah coba itu perlakukan secara mirroring ke produk UMKM. Sama. Ya kan? Seperti itu. Dampaknya jadi seperti itu. Sekarang ya? mereka juga merasakan dampak, mahal ya katanya. Karena barang susah dicari. Sama. Tapi supaya nggak hangat-hangat tai ayam nih teh ya. Ini istilah yang sangat-sangat paling banyak orang tahu lah pasti daripada kita bawa istilah hukumnya. Tapi supaya jangan sampai nih turun naik. Apa yang menurut Teh Deten yang mungkin bisa dilakukan mengambil momentum saat ini? Ya kita dorong juga Pak Menteri UMKM ya segera buat regulasi yang tadi Teh Deten bilang bahwa di satu sisi kita juga harus menguatkan UMKM kita. UMKM kita juga butuh, para pelaku UMKM kita juga butuh banyak insentif sehingga mereka bisa bersaing setidaknya secara harga dulu nih. Karena kalau kualitas ya kita bisa bersaing banget. Subjektif lah ya kalau kualitas. Kita flashback ya, flashback. Kan kalau Indonesia itu senang dengan contoh ya kan. Nah 1970-an Korea Selatan dipimpin oleh seorang presiden. Coba dicek namanya ya. Korea Selatan? Ya, tahun 1970-an itu militer juga. Nah di situ dia bisa mengubah Korea Selatan yang tadinya negara seperti kita ya, negara kurang maju, mengubah menjadi negara maju. Park Chung-hee. Nah Park Chung-hee itu menjadi ikon perubahan gaya hidup di Korea. Dari negara yang biasa, miskin malah ya dulu, sampai jadi negara maju industrinya. Kenapa? Bangga terhadap produksi sendiri. Dan kita bisa melihat, kalau kita main, saya tuh paling senang main ke Korea, karena saya merasa jadi,
bangga ya UMKM-nya maju banget. Dibikin gerai-gerai khusus, dibikin jalan-jalanan khusus. Di mana jadi tourist destination. Jadi tourist destination-nya bukan barang thrifting. Tapi itu tourist destination-nya adalah pasar-pasar yang dikelola secara baik. Dan isinya adalah produk-produk lokal. Kedua, kalau kita melihat anak-anak muda di sana. Lebih bangga dia pakai baju lokal. Kenapa? Otaknya udah dicuci sedemikian rupa sehingga bilang nggak apa-apa mahal. Yang penting kan ini nanti buat saudara-saudara kita sendiri. Begitu. Itu mahal banget sih harga mindsetnya, ya kan? Nah itu dimulai dari tahun itu. Kalau kita main ke Korea memang ada butik-butik terkenal. Tetapi itu pastinya lebih banyak butik-butik lokalnya. Kenapa kita nggak bisa seperti itu? Nah sekarang, ya kan katanya barang yang kita terima juga barang dari Korea. Iya dibuang dari sana nyampah ke sini. Kenapa kita bangga dengan menerima sampahan orang? Malah ada kan waktu itu di berita mana? Ada orang charity ngasih sepatu olahraga. Dia kasih chip. Dia pengen tahu kemana ini sebenarnya charity-nya. Ternyata kan ada di Batam. Akhirnya Indonesia jadi jelek namanya. Itu aja berarti sudah merusak citra kita merusak gitu citra. ya. Sekarang jadi negara yang pengepul sampah. Kita pakai bajunya baju-baju bekas orang. Persoalan harga diri juga. Soal harga gitu diri ya. juga. Ini momentum. Mumpung Pak Prabowo juga dari ini ya, dari militer. Saya kok jadi ingat 1970 Korea yang benar-benar mengubah mindset anak mudanya sampai sekarang. Park Chung Hee. Semoga ini juga menjadi momentum ya Teh. Apa namanya? Gak hanya kemudian nanti setelah nggak viral lagi algoritma nggak jadi pembahasan di media bener di media sosial maupun di media konvensional kemudian lewat gitu aja. Jadi semoga ini jadi salah satu ikhtiar, wawancara ini juga jadi salah satu usaha kita untuk bisa mendorong pemerintah ya termasuk Menteri UMKM Pak, ayo dong Pak bersikap tegas untuk bisa benar-benar membantu UMKM bisa punya daya saing. Karena salah satu kuncinya tadi ya Teh, ternyata nggak bisa lihat bahwa thrifting itu para pelaku thrifting ilegal aja yang ditindak, tapi juga UMKM kita juga yang harus ikut dikatrol gitu ya, supaya mereka punya daya saing yang cukup, termasuk juga soal harga gitu ya. Teh makasih ya, nanti ada banyak tema lagi yang saya minta ke Teh Deten untuk bisa memberikan pendapat ya, banyak ini karena penggerak UMKM terus koperasi. Nah tadi udah dikasih clue kan koperasi, ini saya bikin satu episode sendiri lah buat nanya soal koperasi. Siap. Nah cukup waktunya kalau sekarang. Thank you Teh, makasih ya. Makasih ya. Thank you.